Ambalat memanas, Malaysia kirimkan drone angka S buatan Turki di wilayah ini. TNI bersiap siaga. Ambalat merupakan blok laut luas mencakup 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada dekat dengan perbatasan Malaysia. Blok Ambalat ini menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia karena sering terjadi pertikaian di perbatasan ini. Malaysia mengklaim bahwa blok Ambalat ini adalah wilayahnya karena masuk wilayah Sabah. Bagaimana awal mula perselisihan ini terjadi? Persengketaan ini dimulai setelah pada tahun 1967 dilakukan pertemuan teknis pertama kali mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak sepakat tentang batas tersebut, kecuali Simpadan dan Likitan, yang pada akhirnya dicaplok Malaysia. Pada tahun 1969 dilakukan penandatangan perjanjian tapal batas kontinental antara Indonesia dan Malaysia. Namun tak lama berselang, masih pada tahun 1969, Malaysia secara sepihak membuat peta baru yang memasukkan Pulau Simpadan dan Likitan dan Batu Putih pada peta sepihak tersebut. Namun, peta sepihak dari Malaysia ini ditolak oleh Indonesia dan Singapura. Tahun 1970 disepakati lagi persetujuan tapal batas laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi lagi dan lagi pada tahun 1979, pihak Malaysia secara sepihak membuat peta versinya sendiri dengan memasukkan blok Ambalat ke wilayahnya. Emang kelakuan negara jiran satu ini. Indonesia melihat sebagai usaha terus-menerus dari pihak Malaysia untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Saat zaman Presiden SBY, hubungan Indonesia dan Malaysia sangat mencemaskan. Rakyat Indonesia sampai membentuk sukarelawan untuk ganyang Malaysia. Bagaimana tidak, karena Malaysia sudah keterlaluan dalam masalah Ambalat ini. Namun akhirnya blok Ambalat dibangun mercusuar oleh negara Indonesia. Ini menandakan bahwa Ambalat milik Indonesia. Tak ada sejengkal wilayah satupun yang akan diambil alih oleh Malaysia. Jangan sampai masuk jebakan Malaysia. Ketika Ambalat dibawa ke sidang internasional, maka nasibnya akan seperti Pulau Simpadan dan Likitan, yang mana ketika itu perselisihan terjadi, dibawalah kasus Simpadan dan Likitan ini ke Mahkamah Internasional sehingga memenangkan Malaysia dalam keputusannya tersebut, sehingga Simpadan dan Likitan hilang dari Indonesia. Bahkan sampai saat ini Malaysia belum menyetujui bahwa Ambalat milik Indonesia. Kerajaan negeri Sabah tidak pernah bersetuju dan tidak pernah menandatangani sebarang tuntutan Indonesia mengenai isu Ambalat menerusi Perjanjian Laut Sulawesi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur berkata sempadan maritim yang telah ditandatangani melalui Treaty Laut Sulawesi hanya melibatkan 12 batu nautika dan tidak mendatangkan kerugian kepada negeri Sabah. Kita tidak pernah bersetuju tentang tuntutan Indonesia di Laut Sulawesi atau Ambalat yang kaya dengan khazanah seperti gas dan minyak. Sekarang masih lagi di dalam perundingan. Baru-baru ini pada 16 dan 17 hari bulan yang lalu, satu perundingan juga diadakan di Indonesia dan kita dilibatkan yang diwakili oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Peguam Besar Negeri Sabah, pengarah tanah. Belum ada pencapaian apa-apa. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita untuk menuntut apa yang disebut di Laut
Sulawesi itu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senalang, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, yang meminta penjelasan secara terperinci mengenai rundingan dengan Indonesia berkaitan Pulau Sebatik di bawah Perjanjian Laut Sulawesi dan apakah sebenarnya yang dituntut oleh Indonesia. Hajiji terdahulu dalam mesyuarat penggal keempat Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 berkata, Malaysia dan Indonesia kami tak menyelesaikan isu pensepadanan darat dan laut wilayah secara menyeluruh selain Sabah kekal dengan pendiriannya bagi memastikan persepadanan negara terpelihara dan tidak tergugat. Terbaru, Malaysia menaruh drone ANKA-S buatan Turki yang baru didapatkan dari Turki di Sarawak, dekat dengan Ambalat. Pengumuman ini muncul setelah Indonesia dan Turki menjalin kerjasama pertahanan. Indonesia bakal membeli 60 drone Bayraktar TP3 dan 9 drone Akincis. Kerjasama antara Turki dan Indonesia tersebut rencananya akan memproduksi drone di Indonesia yang merupakan bagian dari transfer teknologi. Tentunya hal ini membuat Malaysia panik sehingga buru-buru mengimbangi kekuatan Indonesia dengan membeli drone ANKA-S buatan Turki. Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi Indonesia. Indonesia sudah bekerja sama dengan Turki untuk transfer teknologi pembuatan drone di Indonesia. Jika macam-macam, maka Malaysia akan menyesal dan menanggung akibatnya.